Shalom Jemaat MCC yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam ibadah online. Sebentar lagi kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia, anugerah, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan kami boleh alami selama 1 minggu ini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu. Kami mohon Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami supaya kami boleh tetap fokus ke hadirat Tuhan walaupun kami berada dalam kondisi di rumah. Di saat keadaan tak sejalan dengan yang kupikirkan, di saat persoalan seperti tak ada jalan keluar, tetapi ku tahu pasti Tuhan takkan pernah tinggalkanku sampai putih rambutku. Ya Tuhan selalu menggendongku. Kau Tuhan penebus dosaku, hidupku anugerah yang terindah. Kau Tuhan jawaban setiap doaku. Jesus, you are my everything. Kau Tuhan sumber pengharapanku, kasih dan kuasa-Mu yang terhebat. Kau Tuhan sempurnalah bagiku. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my everything. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Di saat keadaan tak sejalan dengan yang kupikirkan, di saat seperti tak ada jalan keluar, tetapi ku tahu pasti Tuhan takkan pernah tinggalkanku sampai putih rambutku. Ya Tuhan selalu menggendongku. Kau Tuhan penebus dosaku, hidupku anugerah yang terindah. Kau Tuhan jawaban setiap doaku. Jesus, you are my everything. Kau Tuhan sumber pengharapanku, kasih dan kuasa-Mu yang terhebat. Kau Tuhan sempurnalah bagiku. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my everything. Kaulah segalanya dalam hidup kami.
Mari sembah Dia, saudara. Angkat tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan penebus dosaku, hidupku anugerah yang terindah. Kau Tuhan jawaban setiap doaku. Jesus, you are my everything. Kau Tuhan sumber pengharapanku. Kasih dan kuasa-Mu yang terhebat. Kau Tuhan sempurnalah bagiku. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my everything. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang indah ini. Kita boleh bersama-sama, kita berada di saluran online. Saya percaya Tuhan tetap melindungi setiap kita, dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara terkasih semua di dalam perlindungan Tuhan, dan semuanya pasti di dalam keadaan yang aman. Amin. Mari kita lihat apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam setiap kehidupan kita pada hari ini. Tuhan ingin menyampaikan kebenarannya di dalam Wahyu 3. Kita buka di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berbicara tentang surat kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dunia, di bumi ini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, apa yang dikatakan oleh
Roh Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dalam hal ini Philadelphia terkenal sebagai jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan, ya. Salah satu di antara jemaat-jemaat, ada 7 jemaat yang di mana Tuhan memberikan surat kepada mereka melalui rohnya, dan salah satunya yaitu Philadelphia yang tidak dicela oleh Dia. Smyrna juga salah satunya yang juga tidak dicela. Dan Philadelphia ini ada sedikit keunikan yang perlu kita pelajari, yaitu dia hidup di dalam kasih persaudaraan, ya, karena sesuai dengan namanya Philadelphia. Dan itu kasih persaudaraan, artinya kasih persaudaraan. Dan saudara, kalau kita melihat dalam kekuatan kasih di dalam satu kesatuan, maka kesatuan itu akan mendatangkan kekuatan yang sangat-sangat kuat. Nah, dunia tahu bahwa kesatuan itu sangat ditakuti, ya. Iblis sangat tidak suka dengan kesatuan, maka dunia dipecah belahkan sedemikian rupa untuk mereka setiap orang akhirnya sendiri-sendiri dalam melakukan segala sesuatunya. Dan kita lihat dalam keadaan sekarang, dunia pun saat sekarang masing-masing saling mengklaim, menyatakan diri paling besar, ya. China dengan Amerika yang sekarang juga sedang berseteru, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini yang seharusnya seluruh dunia bersatu untuk mengatasi situasi ini, namun kenyataannya pertemuan dengan PBB saling mencela satu dengan yang lainnya. Akhirnya, ya, seperti yang kita ketahui, iblis selalu disenangkan dan Tuhan selalu dirugikan. Nah, kita anak-anak Tuhan, saudara, kita harus belajar tentang kasih tersebut. Karena kasih itulah yang salah satunya membuat kekuatan buat kita untuk bisa menghadapi segala sesuatunya yang ada. Nah, jemaat di Philadelphia dalam hal ini mempunyai satu keunikan, yaitu mereka hidup dalam kasih. Dan kasih itulah yang membuat mereka itu sanggup untuk bertahan, ya, bertahan sampai akhir. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kekuatan mereka itu adalah kasih. Kelebihan mereka taat akan firman Tuhan, tekun kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan tidak menyangkal sampai akhir. Tetap dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa dunia saat ini tidak dalam keadaan yang baik, ya. Dunia tidak dalam keadaan yang bersahabat. Mungkin, ya, sudah menuju kepada akhir daripada kesudahannya, saya tidak tahu. Namun yang saya lihat, kalau dari ayat 10 tadi yang kita baca, bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan, ya, untuk kita semua untuk mengalami pencobaan tersebut, ya. Bahwa akan ada masanya di mana seluruh dunia akan merasakan namanya pencobaan tersebut, dan setiap orang diuji di dalamnya untuk didapatkan apakah mereka sempurna atau tidak. Nah, saat-saat sekarang juga termasuk kalau kita menghadapi keadaan-keadaan yang sekarang, kita lihat ada COVID-19 yang kita semua sudah tahu, yang merajalela di seluruh dunia tanpa terkecuali, mereka semua mengalami, dan disusul dengan krisis ekonomi yang membayangi atau menyusul dari COVID-19 ini. Karena krisis ekonomi, ya, dampak daripada COVID ini sangat luas sekali, saudara. Sosial, ekonomi, semuanya terganggu, ya. Orang-orang tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Mereka semua menggunakan online, sama seperti saudara dengan saya sekarang bertemu dengan online. Sangat-sangat terbatas sekali, ya. Dan ekonomi juga otomatis akan berdampak karena orang tidak keluar rumah, toko-toko sepi, ya, penjualan semuanya terbatas. Orang-orang yang harusnya mereka bisa mengalami perputaran uang akhirnya tidak bisa mengalami perputaran, akhirnya tidak bisa membayar bank, dan semua yang dialami orang banyak sekali, saudara, ya. Perang juga tak kunjung habis, ya. COVID juga
yang sekarang belum tahu kapan akan selesainya. Kemudian krisis ekonomi yang tidak tahu kapan bagaimana akan terjadinya, separah apa. Apakah lebih parah daripada 98, lebih parah daripada 2008, saya tidak tahu, saudara. Kita semua sedang berdoa agar semuanya ini bisa dilewati dengan yang terbaik. Belum lagi, saudara, kita ketahui bersama ada ramalan yang barusan dicanangkan ataupun yang disampaikan oleh para ahli yang mengatakan bahwa seismic gap di Laut Selatan Jawa itu berpotensi besar untuk mengalami satu gejolak yang mengakibatkan akan terjadi gempa bumi. Ya, karena menurut penelitian mereka sudah sekian ratus tahun tidak pernah terjadi gempa besar di atas 8 skala Richter. Ya, kalau memang belum pernah, berarti ini akan ada sebuah ledakan yang besar. Dari beberapa tahun yang lalu sudah digadang-gadang akan ada gempa besar di Jawa, dan sampai sekarang kita masih belum tahu. Ada yang memprediksikan Pulau Jawa akan terbelah dua, ada yang akan tsunami yang begitu luar biasa tingginya. Kita semua tidak tahu. Tapi diprediksi akan segera terjadi. Bisa kebayang, saudara, ya. Belum lagi ketambahan yang lain-lainnya yang akan terjadi, apa yang kita belum tahu. Kalau kita memikirkan semuanya ini, bisa-bisa kita tidak punya gairah untuk hidup. Karena begitu banyak tekanan-tekanan yang ada, ini dan itu dan ini dan itu. Tapi Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan perlindungan. Ya, di ayat 10 kita lihat bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di bumi. Nah, kita melihat bahwa ada satu keadaan di mana pencobaan itu yang pasti akan datang. Hari akhir itu pasti akan datang. Tidak mungkin kita akan hindari itu. Ya. Entah dalam waktu singkat, dalam skala kecil atau besar, yang pasti pada akhir itu kesesakan yang besar pasti akan terjadi. Kalau sekarang mungkin saya rasa baru sekedar sebuah latihan untuk kita agar lebih bangkit, ya, sadar untuk melihat keadaan yang ada, melatih diri bagaimana menyikapi keadaan yang ada seperti sekarang. Kita melihat Tuhan memberikan janji. Kita tidak dibiarkan untuk sendiri. Tuhan memberikan janji bahwa perlindungannya itu pasti nyata atas kita. Kenapa? Karena kita menuruti firman Tuhan. Ya, tekun menantikan kedatangan Dia. Maka Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita pada hari pencobaan. Bukankah itu sesuatu yang sangat menggairahkan kita, menenangkan kita, menguatkan kita, bahwa kita tidak akan pernah dalam keadaan yang terpuruk. Karena Tuhan yang ada beserta dengan kita, yaitu Roh-Nya yang berkuasa menyertai kita, memberikan perlindungan, tuntunan, bimbingan, dan semua pemeliharaan yang sangat nyata atas setiap kehidupan kita. Keadaan ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, kita semua tahu mengalami, dan beberapa rekan-rekan kita semua mengalami. Ada banyak yang mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan, kehilangan pekerjaan, ya, tokonya sepi, mungkin harus memberhentikan karyawannya yang diberhentikan kehilangan pekerjaan, rumah tangganya karyawan tersebut mereka mengalami kesulitan makan, bahkan anak sekolahnya terancam tidak bisa ikut sekolah, tidak bisa membayar uang sekolah, makannya mereka pun juga akhirnya
ya sangat sangat minim, ya bahkan ada yang sampai nggak bisa makan oleh keadaan-keadaan yang ada, dan semua itu sangat-sangat menghimpit, saudara. Ada yang kehilangan orang tuanya, ya. Teman dekat saya waktu masih di SMP itu suami istri meninggal oleh karena COVID. 3 anaknya mereka mendadak hanya dalam waktu singkat mereka tahu-tahu kehilangan kedua orang tuanya, dan sangat menyedihkan sekali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak pernah ada yang bermimpi. Teman saya sehat sekali, saudara, sehat, ya, tinggi besar. Namun siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Tidak ada satupun yang dapat memprediksi semua keadaan tersebut. Nah, hal ini, saudara kasih, semuanya terjadi pada orang-orang yang beberapa orang yang tidak siap, ya. Mereka yang tidak siap pasti akan mengalami penderitaan dalam situasi yang sedang dialami ini. Mereka mengalami kesesakan, ya. Juga buat orang-orang yang selalu ingin cari enak, yang selalu ingin mengharapkan segala sesuatu terjadi seperti yang dia inginkan, ya. Dia sudah merancangkan sesuatu, tahu-tahu tidak terjadi. Ya, itu membuat kaget buat mereka-mereka yang seperti itu, saudara. Dan juga buat orang yang selalu mengandalkan dirinya sendiri selama ini, ya, merasa bahwa semuanya mampu, semuanya bisa, ya. Tapi dengan keadaan yang ada seperti sekarang, dengan adanya pandemi ini, semuanya dilumpuhkan. Dan banyak orang akhirnya sadar bahwa ya, aku ternyata tidak bisa apa-apa. Yang ingin berkuasa pun akhirnya menjadi lemah. Karena apa? Situasi ini memang menguji setiap orang untuk bisa didapatkan bahwa orang tersebut sempurna di hadapan Tuhan. Jadi tidak bisa kita melihat sebuah situasi ini hanya dengan sebelah mata saja dan kita menganggap bahwa keadaan ini ya biasa-biasa saja. Ya mungkin buat kita yang tidak merasakan sesuatu yang semuanya masih oke, keuangan kita masih oke, itu fine-fine saja, ya, nggak ada masalah. Namun buat mereka yang mengalami kesesakan-kesesakan tersebut, itu sangat-sangat dalam. Hal ini tidak hanya kepada orang-orang yang berkekurangan, ya. Orang-orang kaya, beberapa pengusaha yang terkenal juga, itu juga mengalami juga, ya, meninggal. Ada salah satu perusahaan yang cukup terkenal juga meninggal, saudara. Oleh karena apa? COVID. Jadi pandemi ini sebagai salah satu shock terapi, saudara, untuk membuat orang sadar dan bangkit, ya. Untuk menyadari janganlah kita tertidur, supaya kita tidak kaget. Apa yang terjadi kalau memang hari Tuhan datang, ya. Hari Tuhan tahu-tahu datang dan kita belum siap. Mungkin pada waktu itu tidak ada kesempatan. Kalau sekarang kita masih ada kesempatan, mungkin dikagetkan, oh iya aku kehilangan bisnisku, oh iya aku kehilangan ini, oh iya ini aku mengalami kerugian. Aku akhirnya sadar dan mencoba untuk kembali. Tapi pada waktu Yesus datang, tidak ada kesempatan lagi. Dan disitulah kita harus mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan. Untuk itu, saudara terkasih, kita harus punya, yang pertama adalah sikap. Ya, sikap yang benar, bukan hanya sekedar sikap-sikap yang biasa, tetapi sikap yang benar untuk menyikapi sebuah situasi ini. Jangan kita menganggap sebuah situasi ini sebagai masalah atau sesuatu yang merugikan untuk diri kita, dan itu sangat merugikan benar buat kita. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mencintai Dia. Dan situasi ini sebenarnya bukan situasi untuk kita melarikan diri, untuk putus asa, atau mungkin kita hanya sekedar menggunakan kuasa untuk merubah situasi ini semata-mata tanpa kita menyadari bahwa situasi ini berguna untuk membuat kita sadar siapa diri kita dan bagaimana kita, apa yang kita sudah lakukan, apa yang belum kita lakukan,
Dan saya rasa itu jauh lebih penting daripada kita menggunakan dalam nama Yesus, aku hardik dalam nama Yesus, aku tengking dalam nama Yesus. Semua ini COVID menyingkir. Saya rasa mungkin kita lebih dewasa lagi dan lebih bijak lagi, saudara, bahwa kita perlu melihat, bahwa situasi ini baik untuk kita sadar siapakah kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita di hadapan Tuhan? Sudah siapkah kita di hadapan Tuhan? Sudah layakkah? Sudah sempurnakah? Sudah benarkah semua kehidupan kita? Apa yang sudah Tuhan layakkan, apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah kuduskan, semua keselamatan dan semua yang diberikan. Apakah kita sudah mengerjakannya semua itu dengan baik? Mengisi semua keselamatan itu dengan baik? Itu perlu kita sikapi. Nah, kita dalam menyikapi semua ini, kita sebagai kekasih-kekasih Kristus hendaklah bisa menyikapinya dengan lebih baik daripada orang-orang yang di dunia yang tidak kenal siapa Tuhan. Kita orang yang lebih kenal daripada orang-orang itu, harusnya kita harus bisa lebih baik dalam menyikapinya. Sikapilah keadaan kita ini, baik keadaan yang saat ini sedang terjadi ataupun kelak yang akan terjadi. Kita harus belajar dan mempersiapkan diri untuk menyikapi dengan benar segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi saya katakan, yang Tuhan izinkan terjadi bukanlah sesuatu yang merugikan kita. Saya ulang, sesuatu yang Tuhan izinkan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, sekalipun mungkin kita melihat itu tidak enak, saya mau yakinkan, itu tidak pernah merugikan kita. Itu tidak pernah menjelakakan kita. Tetapi justru kalau kita bisa menggunakannya dengan lebih baik, dengan hikmat bantuan daripada Roh Kudus, tuntunan daripadanya, kita dapat menggunakan situasi itu dan kita diuntungkan. Yakinlah bahwa Tuhan sedang mengaturkan segala sesuatu. Mengaturkan segala sesuatu supaya semuanya baik, ya. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengasihinya, Tuhan aturkan kehidupannya. Sekarang tinggal bagiannya kita, saudara. Apakah kita memfokuskan pembenahan diri kita? Atau kita fokus menjadi seperti Tuhan, mengaturkan keadaan di kehidupan kita supaya tertata rapi? Menurut saya, saudara, keadaan di sekeliling kita, bukan kita yang punya bagian untuk mengatur. Apakah hari ini harus terjadi begini atau begitu, esok harus terjadi bagaimana? Semua itu Tuhan yang ngaturkan. Kesusahan sehari cukuplah sehari, karena esok ada kesusahan yang lain. Tuhan yang pegang hari esok. Kita tidak punya kuasa untuk menentukan hari esok bagaimana. Walaupun kita bisa merencanakan, oh besok kita akan membeli ini, besok kita akan mengadakan ini, kita besok akan membuat ini dan sebagainya. Bisa kita merencanakan, tetapi yang pegang hari esok adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa tahu. Jadi kita mesti yakin bahwa Tuhan ini sedang mengaturkan segala sesuatu, terutama dalam saat-saat seperti ini. Kita harus yakin bahwa Tuhan sedang mengaturkan segala sesuatunya. Tinggal bagian kita sekarang adalah menyikapi. Itu adalah bagian kita, menyikapi situasi ini dengan baik. Yang kedua adalah bagian kita memfokuskan supaya kita ini tahu bahwa pembaharuan kita ini harus kita kerjakan, bukan untuk memikirkan keadaan itu. Supaya pembaharuan yang terjadi saat sekarang, yang saya katakan bumi ini adalah tempat belajar kita, saudara, sekolahnya kita. Untuk apa? Untuk kelak nanti kita akan tinggal bersama dengan Dia, memerintah sebagai raja. Kalau kita tidak sekolah dulu di sini, bagaimana kita bisa memerintah sebagai raja? Nggak mudah, saudara, memerintah sebagai raja nggak mudah. Jadi atasan aja nggak mudah, jadi orang tua aja nggak mudah. Betul? Nggak mudah. Harus penuh kasih, penguasaan diri, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan ketegasan, penuh dengan kriterianya seorang pemimpin itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Harus tetap penuh kasih sekalipun dihina, sekalipun dibalas dengan sesuatu yang tidak baik, air susu dibalas dengan air tuba.
Seorang pemimpin harus punya penguasaan diri, harus tetap punya kasih. Itu semua saya katakan ini latihan kita. Saat-saat sekarang ini, pandemi seperti ini latihan kita. Untuk kita mempersiapkan, kalau kita bersama dengan Dia, kita sudah siap untuk memerintah bersama dengan Dia sebagai Raja. Ya, yang pertama kita menyikapi diri kita terhadap keadaan ini supaya kita tidak mempunyai sikap yang salah. Karena sikap yang benar, saudara, itu akan mendatangkan kegairahan, akan mendatangkan kekuatan, akan mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketenangan, sukacita. Dan semua itu akan kita dapatkan dengan sikap yang benar. Salah sikap, udah. Kita melihat ini, wah ini kita dirugikan. Wah ini cilaka kita. Wah ini, wah sial, dan sebagainya. Begitu kita menyikapi sesuatu itu dengan negatif, maka semua kehidupan kita akan drop. Kekuatan kita drop, kegairahan kita drop, ketenangan kita drop, kedamaian kita terusik, sukacita kita hilang. Kenapa? Karena sikap awal kita salah. Di dalam Tuhan tidak ada masalah, saudara. Karena Tuhan yang aturkan segala sesuatunya. Di dalam Tuhan yang ada adalah pelajaran. Di dalam Tuhan adalah kesempatan. Di dalam Tuhan adalah alat yang Tuhan izinkan semua itu untuk mengubah dan menyempurnakan setiap kita. Ya. Tidak juga kita dalam hal ini, saudara, menyikapi situasi ini dengan sikap acuh tak acuh. Pasrah, aku nggak ngerti dan bagaimana, udahlah terserah Tuhan lah. Ya mau bangkrut deh, mau dipecat deh, mau makan nggak makan, ya udahlah, semua aku percaya Tuhan pasti akan aturkan. Dan kita akhirnya hanya pasrah, menunggu saja. Kalau memang harus mati ya mati deh, kalau harus hidup ya hidup, kalau memang harus kaya ya kaya, kalau miskin ya miskin. Apakah pasrah yang seperti itu dinamakan berserah pada Tuhan? Saya tidak setuju, saudara. Orang berserah kepada Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan semua apa yang Dia perintahkan. Sementara itu dia tidak mengkhawatirkan tentang kehidupannya. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk diaturkan Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dibela Tuhan, dilindungi Tuhan. Itulah penyerahan, itulah berserah yang benar. Bukan berserah terus langsung kita memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan tanpa kita melakukan apapun juga, tanpa kita mencari perintah Tuhan, tanpa kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apakah itu sebuah penyerahan? Itu saya katakan putus asa, bukan penyerahan. Beda tipis, saudara. Sama-sama seperti tidak melakukan apa-apa. Tapi penyerahan itu bukan tidak melakukan apa-apa, saudara. Dia tetap melakukan bagiannya apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi dia tidak mengambil bagian yang bukan Tuhan perintahkan. Ya, kita mesti sadar, ya, mengerti bahwa Tuhan itu mengaturkan segala sesuatunya. Jadi kita harus percaya bahwa hidup kita ini aman, tenang di dalam Dia. Dan Tuhan sedang mengaturkan segala sesuatunya. Seperti dikatakan di dalam ayat 7, saudara. Ya. Ayat 7 mengatakan bahwa apabila Ia, dalam hal ini adalah Tuhan, ya, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila Ia, yaitu Tuhan, menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi urusan menutup jalan, membuka jalan, dan semuanya, membuat jalan baru dan semuanya, itu adalah bagiannya Tuhan. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur. Di sini kita jelas sekali melihat bahwa Tuhanlah yang mempunyai agenda dan mengaturkan segala sesuatu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu mengapa saya tadi katakan, jangan kita memikirkan keadaan kita. Memang dunia membawa kita ataupun mendorong kita untuk memikirkan, waduh nanti ini bayarnya bagaimana, waduh ini nanti aku makan atau tidak, waduh nanti aku ini sembuh atau tidak, waduh ini, waduh. Memang dunia itu menyuruh kita, memaksa kita untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan situasi yang ada. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan,
Percayalah Tuhan sedang aturkan segala sesuatu. Tuhan yang menutup, Tuhan yang membuka, Tuhan yang mengaturkan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang merendahkan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membinasakan, dan Tuhan yang mengaturkan segala sesuatu. Ada amin. Jadi kalau saudara kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan itu sedang mengaturkan segala sesuatu, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, ya, maka tidak ada yang dapat mengganggu-gugat lagi. Semua yang Tuhan kehendaki itu sudah firm, pasti. Tidak ada yang dapat mengganggu-gugat. Kalau Tuhan sudah tetapkan, ya harus jadi. Jika sudah Tuhan menutup sebuah jalan seseorang, tidak ada yang dapat membuka. Demikian juga kalau jika seseorang sudah membuka, kalau Tuhan sudah membuka jalan seseorang, tidak ada yang dapat menutup, saudara. Saya teringat dengan perjalanan kehidupan saya sebelum saya full time. Saya masih bekerja, ya, dan saya akhirnya ditutup Tuhan, jalan-jalannya ditutup Tuhan, untuk saya akhirnya bertobat. Nah, setelah saya bertobat, saya pikir dengan saya sudah di dalam Tuhan, saya dibaptis, saya menjadi anak Tuhan, mencari pekerjaan jauh lebih mudah buat saya. Kalau dulu saya mencari pekerjaan hanya dengan melamar 3-4 lamaran atau 5 lamaran, 50% daripada itu pasti saya sudah diterima, tinggal saya memilih. Ya. Saya tidak pernah membuat lamaran lebih daripada 10. Ya. Saya tinggal memilih mana yang saya suka, saya membuat lamaran beberapa tempat, dan saya melihat beberapa tempat itu pasti saya sudah merasa, dan saya yakin, dan itu kenyataan yang terjadi. 50% dari surat lamaran yang saya lepas, pasti saya sudah diterima. Dan tinggal saya memilih dari apa yang saya sudah diterima. Nah, setelah saya dibaptis, saya pikir jalannya akan terbuka dengan lebar. Dan jauh lebih tinggi lagi. Saya mengincar jabatan direktur utama, ya, CEO. Wah, udah nggak mau lagi level manager, saudara. Sombong dikit lah ya. Mencari level direktur, level komisaris. Saya menulis lamaran sekian banyak, sampai 10 lebih kok nggak salah, ya, 10 lebih, kok nggak ada yang saya nunggu seperti dulu saya nunggu, kok nggak datang jawabannya. Saya pikir mungkin terlalu saya turun ya level manajer lah, general manager, manager yang biasa saya sudah berada di sana. Saya melamar, pasti dapat lah, ini udah nggak mungkin nggak. Maksud saya ya sementara ini dulu, nanti habis itu saya jenjang karir naik ke atas. Saya lamar lagi, beberapa lagi, saya nggak tahu berapa, 10 lebih atau berapa puluh lebih. Nggak dapat juga. Saya tunggu lama, waduh, nggak dapat juga. Nah, sementara itu dalam jenjang menunggu sekian bulan itu, saudara, uang itu terus menipis ya. Udah ditutup jalan Tuhan, ya, udah habis, mulai ini sudah semakin habis. Akhirnya saya berpikir, wah ini kalau begini terus saya nggak kerja, wah gimana ya? Udahlah, gini deh, saya memilih satu level di bawah, sales manager deh, saya lamar karena saya di bidang sales itu sudah fasih di situ ya. Saya sales manager, itu udah pasti 1000% pasti saya diterima. Saudara tahu, ternyata kalau memang Tuhan tutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan itu terbukti, saudara. Tidak ada lamaran yang saya lempar itu mendapat balasan. Sampai kepada saya turun level ke sales supervisor. Sampai gilanya, saudara, saya ngelamar di salesman. Supaya saya yang penting dapat sesuap nasi. Apa yang terjadi? Tetap tidak ada jalan terbuka. Saking sudah gilanya, saya berpikir udah apa sajalah, merem saya jalanin. Cleaning service, bagian building maintenance, saya lamar juga, saudara. Ya, saya nggak peduli, saya nggak gengsi-gengsian, yang penting saya bisa makan, saya bisa melanjutkan hidup, itu saya lamar. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Singkat cerita, 70 lamaran lebih
tiada ceritanya saya diterima pekerjaan. Dari situ saya sadar, kalau selama ini saya mengandalkan diri saya sendiri, saya merasa diri mampu, merasa diri itu saya bisa, merasa diri hebat, pintar, dan sebagainya. Di situ saya katakan bahwa saya ini bodoh. Nggak tahu, kalau orang bilang mau sial, ada istilah sial, saya akan bilang sial. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak ada sial, saya tidak bisa ngomong sial. Tapi kalau waktu dulu saya orang dunia, saya bilang sial. Tapi masa sial sampai berkepanjangan seperti itu sih? Ya kenyataannya memang seperti itu, saudaraku terkasih. Jadi apa yang terjadi dalam hal ini, kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Demikian juga dengan keadaan sekarang, saudara. Kalau Tuhan sudah ingin menutup jalan seseorang yang sombong, mungkin perusahaannya hari ini bangkrut. Mungkin pekerjaannya, dia kehilangan pekerjaan, dia dipecat, ataupun apapun yang terjadi. Mungkin dia mengalami sakit dan sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang berkuasa, yang menutup jalan seseorang. Untuk apa? Untuk merubah. Untuk membuat seseorang menjadi benar, bukan untuk menjadi binasa. Nah sebaliknya, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan saya. Suatu waktu dalam perjalanan pelayanan saya yang sudah lumayan, ya, singkat cerita, tidak ada angin, tidak ada hujan, yang saya lagi sibuk-sibuknya untuk mengurus pelayanan yang ada. Saya dipanggil sama gembala saya. Kemudian dia bilang, Joshua, kamu mulai besok kamu bantu gereja ini. Maksudnya apa ya? Saya waktu itu sampai kebingungan. Karena gembala gereja tersebut dipanggil untuk membantu di tempat saya melayani, dan saya dilukir gitu, kayak catur gitu, saudara ya. Dilukir, saya dipindahkan ke sana untuk ngurusin gerejanya dia. Gereja kecil. Wah, ya saya bilang iya aja, namanya pasukan kalau udah atasannya komandonya udah bilang ya kita harus ikut. Baik, siapa? Jadi singkat cerita, mulai besok saya udah hari itu udah nggak pelayanan di situ lagi, saudara. Saya sudah tidak dianggap sebagai full timer di situ lagi. Saya sampai terus berpikir, salah saya apa ya? Apa yang telah aku lakukan sampai sedemikian parahnya? Seingat saya, sepengetahuan saya memberikan jiwa raga waktu seluruhnya dari pagi sampai malam hanya untuk pelayanan di gereja ini. Tapi kenapa kok tega? Saya harus dikeluarkan sedemikian rupa. Tapi ya sudahlah, singkat cerita, saudara. Saya pikir hidup saya sudah berakhir dan saya akan kembali kepada pekerjaan sekuler saya lagi atau bagaimana, saya nggak tahu. Saya duduk diam, saya berdoa dengan istri saya sharing-sharing, terus ada satu teman datang sharing gitu tentang keluarganya, bagaimana kehidupannya, bagaimana. Akhirnya lambat laun kita menjadi kayak rutin gitu. Setiap minggu satu kali kita ketemu, kita muji, kita berdoa, kita menyembah, kita sharing, kita bagi firman, dan terus dari satu orang nambah lagi, 2 orang, dari itu nambah lagi, tanpa sadar, loh kok sekarang saya ada persekutuan Okoimene, interdenominasi. Ya saya terus mengalir saja, saudara. Saya tidak punya nama persekutuan apa, ya saya nggak punya nama, ya mengalir saja, mengalir. Saya hanya dapat dari Tuhan satu pada waktu itu adalah His presence. Bahwa di dalam hadiratnya itulah segala-galanya kita mendapatkan. Kita mendapatkan ketenangan, dapatkan kekuatan, kita dapat jawaban, kita dapat pengajaran, kita dapatkan perlindungan, kebenaran, kita dapatkan keselamatan, kita dapatkan keindahan, kita dapatkan kepuasan, kita dapatkan semua itu di dalam hadiratnya. Makanya
Kita kalau waktu penyembahan itu kita lebih berlama-lama tenggelam di dalam hadirat Tuhan gitu saudara. Nah, lambat laun kita akhirnya dengan sepakat sama teman-teman udah ngasih nama aja, bukan nama resmi, hanya His Present Ministry. Ya, akhirnya kita ya berjalan sampai hari ini, semuanya berjalan dengan His Present Ministry. Saya rasa Tuhan buka jalan itu jauh lebih indah daripada saya pada waktu dahulu. Dahulu memang saya berada di dalam gereja besar. Namun tingkat kepuasan saya dalam artian keberhasilan di dalam kerohanian dibandingkan hari ini, saya katakan jauh lebih puas hari ini saya. Saya bisa melihat perubahan orang ya karena melayani one on one. Saya bisa mengalami perubahan secara pribadi terlebih dahulu. Saya bisa mendapatkan pengajaran dari Tuhan yang melebihi daripada apa yang saya dapat di sekolah. Yang dulu saya dapat di sekolah, kok sekarang saya lihat kok aneh ya. Kok selama ini waktu itu saya kok dapatnya seperti ini, tapi kok saya jalaninya kok susah. Sekarang saya mendapatkan kebenaran yang diajarkan dari Roh Kudus, saya menjalankan jauh lebih enak. Seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya, kuk yang dipikulkan itu enak dan bebannya pun ringan. Dan benar, saya alami itu. Bukan sekedar sebuah slogan, bukan sekedar sebuah ayat yang tertulis, tetapi itu nyata, saudara. Bahwa apa yang Tuhan tutup, tidak ada yang dapat membuka. Apa yang Tuhan buka, tidak ada yang dapat menutup. Orang mau tutup jalan pelayanan saya, tidak bisa. Karena saya tidak melayani manusia, saya melayani Tuhan. Tuhan yang mengaturkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang kau alami pada hari ini? Jangan salah bersikap. Jangan salah bersikap. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengaturkan segala sesuatu, dan sesuatu itu yang Tuhan aturkan adalah yang terbaik. Dan yang kedua adalah andalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri, saudara ya. Di dalam ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, ini indah saudara ya. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun, nah ada namunnya, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Wah, itu luar biasa sekali saudara ya. Kita kalau yang merasa sombong, merasa kuat, merasa mampu, justru Tuhan tidak suka. Tapi kalau kita yang bersahaja, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, seperti yang dikatakan di dalam ayat 8 tadi, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Nah, ini artinya bahwa engkau itu menuruti aku berarti mengandalkan aku. Menuruti firmanku berarti berserah kepadaku. Menuruti perintahku berarti taat kepadaku, ya, dan tidak menyangkal, setia sampai akhir. Wah, inilah kunci kekuatan Philadelphia. Jemaat di Philadelphia. Kita pun sama. Dalam situasi seperti sekarang, kita percaya bahwa Tuhan sedang buka jalan. Apa yang sedang engkau alami, Bapak Ibu Saudara kasih? Apa yang saudara alami? Percayakan Tuhan sedang aturkan segala sesuatu. Amin. Ya, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Semakin kita mengandalkan kekuatan sendiri, semakin kita akan jatuh, semakin kita akan menjadi lelah. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dengan kekuatannya yang luar biasa dan membuatkan segala sesuatunya menjadi indah. Ya. Kita mau belajar untuk tidak menggunakan kekuatan kita. Orang celakalah, ya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, firman Tuhan katakan. Lebih baik mengikuti bimbingan Tuhan daripada kita melakukan apa yang kita pikir baik. Situasi kita sedang menghadapi bangkrut, ya jangan langsung kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita nggak bangkrut, kita pinjam uang, kita jual barang, kita ini. Tunggu dulu. Andalkan Tuhan. Apalagi kita sudah terpuruk. Jangan coba-coba, saudara. Sekali lagi, jangan coba-coba.
Sisakan tenagamu untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita sudah berjalan, saya sering dapati adalah orang berusaha sampai titik darah penghabisan, udah mentok gak bisa, baru berserah. Lupakan, ada lagunya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Beda artinya, saudara. Ya, beda artinya. Maksudnya itu, kalau yang kita bisa, semua yang Tuhan perintahkan itu kita bisa lakukan, itu kita lakukan semaksimal mungkin. Ya, Tuhan perintahkan ini kita lakukan. Kalau bisa sampai 10 anggapnya tuntas. Ya, puji Tuhan, kalau kita bisa melakukan hanya sampai 6, ya nggak ada masalah, saudara. Nggak usah sampai harus 10. Tapi kalau bisa 10 lebih baik. Itu yang dimaksudkan. Jangan menyerah. Baru suruh diperintah kita melakukannya cuma, kan Tuhan tahu dagingku lemah, rohku menurut aku nggak bisa Tuhan. Nah itu mah cengeng, lebay, saudara ya. Tapi kalau kita tahu kita bisa, coba dulu dong lakukan. Ya, Tuhan perintahkan, percaya, andalkan aku, lo lakukan dulu. Berserah, lakukan ini, lakukan itu, ya kita lakukan. Jualan ini, loh, saudara percaya atau tidak percaya? Banyak orang yang dalam keadaan pandemi seperti ini, ada orang yang katanya semakin miskin dan semakin bangkrut, semakin susah. Beberapa orang saya dapati semakin berjaya, saudara. Tuhan bukakan bisnisnya, Tuhan bukakan jalannya. Yang dulu tidak terpikir akhirnya terpikir. Ada yang mendadak jualan masker, berhasil. Ya dalam artian berhasil dalam artinya keuangannya ya. Ada yang pegawai tahu-tahu berhenti kerja, jualan makanan atau jualan barang-barang online di rumah, justru semakin berhasil. Kenapa? Karena Tuhan buka jalan. Jangan kita terus berhenti hanya di satu titik itu saja yang terus menyerah gitu, saudara. Jangan jadi seperti orang-orang dunia atau jadi seperti orang-orang yang pada umumnya. Yang pertama kita harus mempunyai sikap yang benar. Yang kedua kita harus mengandalkan Tuhan. Yang ketiga jangan menjadi seperti dunia. Jangan menjadi seperti dunia. Ayat 9 mengatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya, melainkan berdusta. Dunia banyak cara berbuat ini, berbuat itu, kamuflase untuk mencoba, untuk menjebak orang-orang benar. Jangan kita terjebak di dalamnya, saudara terkasih. Baiklah kita maju dengan kebenaran dan kita melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Kita andalkan Dia. Maka segala sesuatunya justru pada akhirnya dunia akan melihat siapa orang-orang benar, siapa kekasih-kekasih Tuhan. Kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan mereka akan datang melihat kita berbeda. Kok bisa ya? Kamu dalam keadaan seperti ini kok semakin berjaya. Oh kok kamu semakin berseri-seri mukamu. Oh kamu kok semakin bersuka cita. Kok hidupmu rasanya seperti nggak ada beban. Loh, mau ada beban apa? Kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita, Tuhan yang ngaturkan segala sesuatunya. Apa yang harus kita bebankan dalam kehidupan kita? Jangan seperti dunia yang tidak punya siapa-siapa. Dia harus memikul bebannya sendiri. Kita yang di dalam Tuhan, baiklah kita mempunyai sikap yang benar, kita mengandalkan Tuhan, dan kita tidak menjadi sama seperti mereka-mereka yang di dunia. Ya, kita tidak terpengaruh. Mereka mau begini, mereka mau begitu, manuver ini, terserah, gak apa-apa. Kita tunggu tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu kita lakukan. Tuhan tidak perintahkan itu jangan coba-coba kita melakukan di situ. Ya, dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, kita berlomba sampai akhir.
Ya, kita pertahankan apa yang sudah ada pada kita, keselamatan itu, supaya benar-benar apa yang sudah Tuhan berikan itu terwujud, tergenapi sempurna. Ya. Ayat 11 dikatakan, aku datang segera. Ya, perhatikan saudara ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, ya, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, ya, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Ya, kita semua harus. Jangan sampai kita salah bersikap seperti orang-orang dunia. Kita harus mempunyai sikap yang benar. Kita harus percaya. Kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Ini kesempatan yang indah, saudara. Ya, kesempatan saat-saat sekarang pandemi dan semua yang tadi saya katakan, ya, yang menghantui orang-orang dunia. Tapi buat kita, mari kita pakai. Bukan menghantui kita, tetapi kita pakai sebagai alat latihan kita. Supaya kita lihat, kita merasakan, kita mengalami bagaimana cara Tuhan bekerja, tuntunan Tuhan. Kita bisa alami Tuhan dengan luar biasa. Sehingga dengan demikian, pengenalan kita akan Tuhan menjadi semakin sempurna, dan kita didapatkan semakin siap untuk hadir bersama dengan Tuhan memerintah sebagai Raja. Terima kasih saudaraku terkasih, mari kita bangkit. Jangan takut dengan segala sesuatunya, jangan lelah, ya. Kita bangkitkan roh kita, kita layani Tuhan, dan sungguh-sungguh kita pandang Dia, pikirkan perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi. Saya berdoa buat saudara semua. Bapak, terima kasih untuk semua apa yang Engkau sudah sertakan dan berikan, percayakan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami tidak goyah, tidak takut melewati segala sesuatu, karena kami percaya Tuhan, apa yang Engkau buka tidak ada yang dapat menutup, apa yang Engkau tutup tidak ada yang dapat membuka. Engkau yang mengaturkan segala sesuatunya, dan kami mau mengandalkan Engkau senantiasa sampai akhir. Kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia, kami tidak mau mengikuti cara-cara dunia. Biarlah kegenapan firman-Mu itu terjadi, dan kebenaran firman-Mu dimateraikan di dalam setiap hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami terima semua kebenaran-Mu. Semua yang setuju katakan amin. Terima kasih saudaraku terkasih. Shalom, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya berdoa supaya benar-benar firman itu masuk di dalam hati Anda, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Stefanos yang telah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan, juga untuk Pastor Joshua yang telah membawa firman. Ya, biar Tuhan memberkati dan kuatkan dalam kehidupan terus. Pengumuman untuk minggu ini sebagai berikut. CCF pada hari Selasa jam 7 khususnya untuk Citraland. Hari Rabu jam 7 juga untuk Menara dan untuk Wiyung. Hari Jumat pada jam 8 malam ada CCF untuk wilayah Jakarta. Dan hari Sabtu setengah 7 malam CCF Simfoni untuk seluruh tim PAW. Jangan lewatkan kebaktian doa malam pada hari Kamis jam 7 malam, dan juga hari Minggu depan kita kembali bersama-sama dalam perjamuan kudus, ya. Saya harap semua persiapkan diri dengan roti dan anggur atau jus supaya kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk persekutuan atau kebaktian yang kami boleh adakan pada hari ini Tuhan. Dan kami berdoa terus Engkau berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami serahkan Ibu Gembala ke dalam tangan Engkau. Engkau menyertai dia Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan, hikmat marifat Kau turunkan baginya. Tuhan, biar dia mencari wajah-Mu terus menerus Tuhan, dan dia dapat mengandalkan Engkau dalam segala hal yang dia lakukan Tuhan. Bapa, kami berdoa, Engkau berikan kesehatan yang ekstra Tuhan, dan dia boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk anak, cucu, untuk mantunya Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kau terus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk semua anggota MCC Tuhan. Baik di Surabaya, di Jakarta, bahkan semua umat yang nonton pada hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan hati mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka, Engkau menyertai mereka Tuhan. Mereka boleh merasakan kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua bisnis Tuhan. Oh Bapa, tolong hikmat marifat untuk yang memiliki bisnis Tuhan, bagaimana mereka harus menjalankan bisnisnya di zaman ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua pekerja yang mengerjakan di bisnis Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan mereka untuk melakukan tugas yang dipercayakan Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang sedang belajar Tuhan, kuliah atau lewat sekolah biasa Tuhan, semuanya lewat social media Tuhan. Kami berdoa hikmat marifat Kau curahkan bagi umat-Mu Tuhan, untuk mereka tahu rencana kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua ibu rumah tangga Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka di zaman ini juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga. Keluarga adalah gambaran daripada gereja-Mu Tuhan.
Untuk itu Bapa, kami serahkan keluarga ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau kami melihat Tuhan banyak di antara mereka bertemu 24 jam 7 hari Tuhan. Mereka sudah nggak bisa kemana-mana melainkan di rumah bersama-sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi di rumah Tuhan, kami berdoa Engkau tutup bungkus semua keluarga Tuhan. Tuhan, kuatkan, teguhkan untuk saling mengasihi, saling mendorong, saling menguatkan satu sama yang lain Tuhan. Supaya keluarga kuat dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Biar mereka mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus berkarya untuk seluruh MCC Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tuhan, datangkanlah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan Presiden kami Joko Widodo ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tuhan, lindungi dia, kuatkan, teguhkan hatinya dia Tuhan. Untuk dapat berfokus kepada Engkau Tuhan. Biar mata-Mu tertuju Tuhan. Kepadanya Tuhan, kepada semua pemerintahan Tuhan. Tuhan, mereka dapat bekerja dengan benar dan baik Tuhan. Di tengah situasi pandemik ini mereka tahu Tuhan Engkau tetap ada Tuhan. Tuhan, mereka belum kenal Engkau, mereka boleh mengenal Engkau juga Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau mencurahkan roh pertobatan atas bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berkarya dengan dahsyat Tuhan. Timur, barat, utara, selatan kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Bangsa yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Selain orang Indonesia Tuhan. Engkau juga kuatkan Tuhan. Untuk bisa melihat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa benar-benar kebangunan rohani boleh terjadi bagi bangsa negara kami Indonesia. Begitu juga Tuhan, kami serahkan bangsa Israel ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk damai bagi kota Jerusalem. Kami berdoa Bapa untuk umat yang ada di Israel Tuhan. Khususnya untuk umat Messianic Jew Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar mereka dapat berfokus kepada Engkau, dapat tahu bahwa Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Di luar dugaan mereka, mereka akan melihat Engkau bekerja dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, damai bagi negara Israel. Berkat Abraham, Ishak, Yakub Kau curahkan bagi negara Israel Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk acara hari ini, untuk fellowship hari ini, untuk gereja hari ini Tuhan. Tuhan, kami tetap bisa berkumpul. Tapi hari ini kami mau berdoa Bapa. Bagi mereka Tuhan yang tidak dapat berkumpul seperti kami Tuhan. Mungkin karena mereka ada di penjara. Karena iman mereka ada di penjara Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja yang dianiaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara seiman yang tidak bisa mendengar firman seperti kami bisa. Yang tidak dapat memuji Tuhan seperti kami bisa Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, biar terang-Mu bercahaya Tuhan. Engkau terus berkarya bagi gereja yang dianiaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa biar kami akan bangkit berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, mengangkat wajah di hadapan Tuhan. Karena dari situlah pertolongan kita, dari situlah perlindungan kita, dari situlah kekuatan kita. Dan saat ini siapkan hatimu untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kami yang di surga. Kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama,
Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di lain kesempatannya. God bless you. Ya, maju terus bersama Yesus. Haleluya. Amin.